Halo semua, selamat datang di video pembelajaran ini. Masih bersama saya, Pak Irwanto Situmorang, dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baiklah, topik kita kali ini yaitu tentang tata letak gudang dan cara kerja alat transportasi. Mari kita mulai. Untuk topik kita yang pertama yaitu penyediaan sebuah gudang. Kita harus ketahui dulu apa pengertian dari gudang itu sendiri. Gudang merupakan sebuah ruang atau tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak atau belum kita pakai. Fungsi gudang di rumah biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak dipakai. Sementara gudang di toko atau di pabrik dipakai untuk menyimpan persediaan barang atau penyimpanan sementara barang-barang hasil produksi. Secara garis besar, ruang atau tempat penyimpanan terbagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama penyimpanan khusus. Penyimpanan khusus merupakan ruang atau tempat yang tidak dapat ditempati oleh sembarangan barang atau alat dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Contohnya, lemari makanan yang dibuat khusus untuk menyimpan makanan. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan bebas. Penyimpanan bebas merupakan ruang atau tempat yang boleh dipakai untuk menyimpan barang dari berbagai jenis. Contohnya, ruang gudang yang memungkinkan untuk menyimpan berbagai jenis barang. Seperti gambar di samping ini. Kemudian selanjutnya, tujuan dari gudang itu sendiri. Yang pertama yaitu pengurangan biaya transportasi dan produksi. Pada dasarnya, gudang berkaitan erat dengan persediaan barang, namun pada posisi tertentu, gudang dapat mengurangi biaya transportasi dan produksi. Yang kedua, pengkoordinasian antara penawaran dan permintaan. Hal ini disebabkan karena permintaan pasar tidak selalu bisa diproyeksikan secara akurat, sedangkan proses penawaran suatu barang harus terus berjalan. Tujuan gudang yang ketiga yaitu kebutuhan produksi. Dalam suatu produksi tentunya akan menghasilkan barang dengan karakteristik dan sifat yang berbeda pula. Ada jenis barang yang bisa langsung dikonsumsi dan ada juga barang yang harus disimpan terlebih dahulu untuk dikonsumsi. Kemudian tujuan yang keempat yaitu kebutuhan pasar. Agar pasokan barang tersebut tidak terputus, maka diperlukan gudang yang relatif dekat dengan pasar sebagai media pendistribusian untuk memenuhi kebutuhan pasar. Penataan sebuah gudang. Barang-barang dalam sebuah gudang harus mudah diambil dan diperoleh. Selain itu, tempat-tempat khusus dan tempat-tempat bebas di dalam gudang harus mudah dibedakan dan harus mudah dicari. Oleh sebab itu, penyimpanan barang-barang sebaiknya ditempatkan pada lemari secara teratur. Setiap lemari haruslah disusun membentuk gang sebagai jalan agar mudah mengambil dan menyimpan barang. Kemudian selanjutnya yaitu menggambar tata letak gudang. Untuk menggambarkan denah gudang, kita harus mengetahui ukuran gudang dan ukuran lemari. Ukuran tersebut meliputi panjang, lebar, maupun tingginya. Pembuatan denah harus juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah ruang kantor juga berada di dalam ruang gudang? Yang kedua, bagaimana susunan lemari dalam gudang? Kemudian yang ketiga, apakah jenis pengangkutan yang digunakan di dalam gudang? Kemudian kita masuk pada cara kerja alat transportasi. Pada awal perkembangannya, alat transportasi masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia sebagai sumber tenaga utamanya. Namun, semakin meningkatnya kebutuhan manusia, membuat perkembangan teknologi transportasi juga semakin maju.
Berikut ini jenis-jenis sumber tenaga alat transportasi. Yang pertama becak, sumber tenaganya tenaga manusia. Yang kedua andong, sumber tenaganya tenaga hewan. Yang ketiga sepeda motor, sumber tenaganya mesin bensin. Yang keempat mobil, sumber tenaga mesin bensin dan diesel. Yang kelima kereta api, sumber tenaganya mesin diesel. Yang keenam kapal laut, sumber tenaga mesin diesel dan tenaga uap. Dan yang terakhir kapal terbang atau pesawat, sumber tenaganya mesin turbin. Alat transportasi menggunakan bermacam-macam mesin penggerak. Mesin tersebut berfungsi sebagai tenaga utama pada kendaraan. Beberapa mesin yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mesin bensin. Mesin bensin paling banyak digunakan sebagai mesin penggerak kendaraan, baik untuk sepeda motor atau sebagai motor penggerak serbaguna lainnya. Dalam motor bensin dikenal motor 4 langkah atau 4 tak, dan motor 2 langkah atau 2 tak. Kemudian yang kedua yaitu mesin diesel. Mesin diesel banyak digunakan sebagai tenaga penggerak untuk bus, truk, kereta api, dan kapal laut. Pada motor diesel, bahan bakar yang digunakan adalah solar atau minyak diesel. Kemudian yang terakhir yaitu mesin turbin. Mesin turbin banyak digunakan sebagai penggerak kapal terbang. Penggunaan mesin ini terbagi menjadi turbopropeller atau turboprop, kemudian turbojet dan turbofan. Selain motor atau mesin yang berfungsi sebagai sumber tenaga gerak, pada alat transportasi juga dibutuhkan mekanisme penggerak. Hal itu berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak bensin sehingga dapat menggerakkan roda-rodanya. Mekanisme pemindah tenaga yang pertama yaitu untuk mobil dan bus. Pada mobil dan bus, susunan mekanisme pemindah tenaga terdiri atas kopling, transmisi atau persneling, diferensial atau gardan, dan roda-roda. Kemudian pada kereta api, sistem pemindahan tenaga pada kereta api tidak jauh berbeda dengan mobil. Hanya saja pada kereta api, tenaga diteruskan ke roda melalui susunan gigi yang lebih kuat. Kemudian pada kapal terbang. Pada kapal terbang, sistem pemindahan tenaga diteruskan untuk dapat menggerakkan baling-baling sehingga menghasilkan daya dorong. Dan yang terakhir, pada kapal laut. Sistem pemindahan tenaga pada kapal laut memanfaatkan gerakan baling-baling untuk menggerakkan jalannya kapal laut di air. Pada kapal laut, tenaga gerak yang dihasilkan oleh mesin diesel dipindahkan ke baling-baling yang berada di bawah dan terendam air. Nah, itu dia untuk materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.